Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Fahriyati Siva dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya sedang bersama dengan Kak Iman, sekaligus mahasiswa Unpad. Di sini saya akan mewawancarai Kak Iman dari mahasiswa mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Apakah saya boleh mewawancarai Kak Iman mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara? Ya, siap, boleh. Yang pertama, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, minimal 1 atau 5 pertanyaan. Yang pertama, apa itu hak? Hak itu adalah sesuatu yang diperoleh atau didapatkan oleh orang, gitu kan. Entah itu bawaan dari lahir, ada beberapa hak yang bawaannya memang dari lahir melekat, bahkan masih berada di kandungan pun hak itu ada bagi seseorang, atau entah karena dia memiliki satu kedudukan atau kewenangan sehingga dia memperoleh sesuatu itu yang namanya hak. Pertanyaan selanjutnya, saya akan memberikan pertanyaan kedua, yaitu apa itu kewajiban? Sedangkan kewajiban itu ya boleh dibilang dia kawannya hak, gitu ya. Kewajiban itu ya sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang. Kalau tadi hak adalah sesuatu yang didapatkan atau diperoleh oleh seseorang, kalau kewajiban kebalikannya. Kewajiban itu sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang, gitu kan, dengan penuh rasa tanggung jawab yang sifatnya wajib, gitu, dan memaksa, gitu, untuk melakukan sesuatu atau melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat wajib dengan penuh tanggung jawab dan tentu harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, selanjutnya saya akan bertanya mengenai apa, berikan contoh dari hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan bernegara. Baik, di Indonesia sendiri mengenai hak dan kewajiban warga negara itu tentu juga sudah diatur di Undang-Undang Dasar 1945 ya. Di konstitusi negara kita sudah diatur mengenai hak dan kewajiban warga negara. Beberapa contoh terkait dengan hak warga negara, misalkan ya, warga negara itu mempunyai hak untuk menyatakan pendapat, gitu kan. Baik kita sebagai mahasiswa ya, kita mempunyai hak untuk menyatakan pendapat, gitu kan. Contoh dalam hal aksi, gitu kan, untuk menyampaikan aspirasi kita, gitu kan, di depan publik, gitu kan. Itu salah satu contoh hak warga negara. Kemudian juga hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, gitu, kehidupan yang layak, hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak juga, itu hak kita sebagai warga negara. Dan banyak hak yang lain-lain lah yang kita sebagai warga negara banyak, dan itulah hanya salah satu contoh hak kita sebagai warga negara. Nah, contoh yang lain terkait dengan kewajiban warga negara juga sama diatur di Undang-Undang Dasar. Contohnya kita sebagai warga negara wajib untuk ikut serta membela negara, gitu kan. Dalam keamanan negara kita wajib ikut serta, gitu, sebagai warga negara. Kemudian ya kita juga wajib taat membayar pajak, gitu kan, untuk agar negara punya pendapatan dari pajak-pajak yang kita bayar, gitu, sehingga negara bisa melakukan pembangunan, gitu, dengan iuran pajak-pajak yang dari warga negaranya. Itu
itu beberapa contoh kewajiban kita sebagai warga negara tadi. Kita wajib ikut serta gitu kan, atau terlibat aktif dalam membela negara gitu kan, untuk sama-sama mengamankan keadaan negara agar tetap kondusif gitu kan, baik ekonominya, politiknya, hukumnya gitu. Itu adalah kewajiban kita untuk membela negara. Kemudian yang kedua tadi ya, kita salah satunya adalah contohnya kita wajib ikut iuran pajak, itu bayar pajak kepada negara gitu, yang di negara. Itulah contohnya antara hak dan kewajiban warga negara. Selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan yang keempat. Seberapa banyak usaha yang telah dilakukan untuk mencapai hak dan kewajiban sebagai warga negara? Ya tentu upaya-upaya itu tentu banyak ya yang dilakukan gitu kan oleh warga negara, dan memang itu juga sudah diatur oleh negara gitu melalui undang-undang, peraturan perundang-undangan gitu kan. Karena kan tadi di konstitusi kita juga sudah diatur di undang-undang dasar, sehingga ini juga ya terus dilakukan pengaturan di peraturan perundang-undangan di bawahnya gitu kan, di undang-undang, di peraturan pemerintah dan lain sebagainya, sampai bahkan di peraturan daerah. Tentu banyak hal-hal yang dilakukan oleh negara, dan banyak juga upaya-upaya yang dilakukan oleh warga negara gitu kan. Dalam kehidupan sehari-hari ya, kita tentu upaya-upaya itu kita disadari atau tidak, kita sudah mengupayakan itu untuk menjalankan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Seperti itu. Dan selanjutnya pertanyaan yang terakhir, yaitu apakah ada dampak dari hak dan kewajiban sebagai warga negara? Ya tentu ada, sangat besar sekali. Bahkan sebenarnya kan kita negara itu ya dia lebih banyak kewajibannya gitu ya, kewajiban untuk mengatur warga negaranya gitu, untuk mensejahterakan warga negaranya gitu kan, untuk memberikan ruang kepada warga negaranya untuk kehidupan yang layak, yang aman gitu kan, baik itu kehidupan di keluarganya gitu kan, bahkan kehidupan sendiri, individu, kehidupan di lingkungan keluarga, di masyarakat, bahkan di kehidupan berbangsa dan bernegara serta beragama. Itu berdampak terkait dengan hak dan kewajiban warga negara gitu. Nah, dampaknya ketika negara tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk melindungi hak-hak warga negaranya, itu sama saja dengan bahwa negara telah melanggar hak-hak warga negaranya. Dan sebaliknya juga, apabila warga negara itu tidak bisa melakukan kewajibannya sebagai warga negara, yaitu juga tentu akan berdampak terhadap ya pembangunan negara gitu kan. Negara tidak akan, sulit untuk maju, sulit untuk mencapai keamanan dan kedamaian kalau warga negaranya sendiri juga ya tidak bisa melakukan atau melaksanakan kewajiban warga negara. Enggak ya, dampak hak dan kewajiban warga negara ini tentu sangat besar gitu kan terhadap kehidupan kita gitu kan, bahkan di kehidupan di dunia internasional pun itu akan sangat berdampak gitu ya. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.